Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam print format atau printf. Sama seperti sistem outPrintln. Sistem itu sendiri adalah final class di dalam Java Oracle. Sedangkan printline itu adalah suatu metode yang ada di dalam kelas sistemnya. Nah, kelas sistem itu sendiri tidak hanya terdapat tidak hanya terdapat metode printline ya, tapi ada juga namanya metode printf atau print format. Nah, lalu apa perbedaannya antara printline dengan print format? Ya, perbedaannya sama dengan tulisannya ya. Kalau kita menuliskan print format itu ada formatnya di dalamnya. Jadi kalau sistem outPrintln dia akan mengambil seluruh argumen di dalam metode printline dan menaruhnya di konsol kita. Tetapi kalau print format dia juga akan menarik seluruh argumen yang ada dalam metode printf-nya dan menaruh di dalam konsol. Tetapi untuk penulisan argumennya sendiri itu ada formatnya. Nah, format yang bagaimana yang dimaksud ya? Jadi gini, kita sudah mengenal beberapa tipe data variabel di dalam Java Oracle ya. Kita mengenal adanya nama string, ada integer, ya, ada namanya float, boolean, karakter. Nah, sebenarnya penulisan dari masing-masing tipe data itu sendiri ada formatnya di dalam sistem outprintf ini. Nah, sekarang kita akan coba melihat format yang bagaimana ya yang terdapat di sistem outprintf ini. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa tipe data yang paling sering kita pakai untuk ke dalam metode printf atau print formatnya. Itu ada namanya integer ya, lalu string, lalu itu float yang sering kita temui, lalu karakter, lalu ada boolean ya, maaf boolean. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya format di dalam metode printf ini ya. Bukan saja terpaut pada integer, string, float, char, boolean ini ya. Tapi kita juga mengenal adanya scientific calculator, tapi kita jarang memakai itu. Sangat jarang ya, kecuali kita berhadapan langsung dengan kasus yang berhubungan dengan scientific calculator ya. Ada juga format yang berhubungan dengan suatu objek ya. Contohnya ialah kalender ya. Jadi saya saja sini kalender ya, kalender. Nah, ada juga penulisan-penulisan di dalam format ini yang berhubungan langsung dengan huruf kecil dan huruf kapitalnya. Nah, saya sebenarnya agak-agak lupa ingat juga ya, ada berapa macam. Tapi seingat saya sih ada lebih dari hampir 20 macam lah ya print format yang ada di dalam Java Oracle. Nah, kita akan coba sedikit demi sedikit untuk melihat apa saja sih sebenarnya dan bagaimana cara penulisan dari print format itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam yang pertama itu ialah gini. Kalau kita menuliskan sistem outprint line kan kayak gini ya, sistem outprint line. Nah, kita akan menuliskan seluruh argumennya di dalam metode ini. Mengapainya dengan tanda petik karena dia dibentuk dalam tipe data string. Kita bisa mengetikkan apapun juga, lalu akan ditarik argumennya dimasukkan ke dalam konsol kita. Seperti ini ya. Nah, kalau print format dia sama seperti ini. Ya, cuman penulisannya ialah sistem out printf seperti ini ya. Nah, nanti kita akan mencoba ya. Yang pertama saya akan bahas dulu tentang integer ya. Integer ya. Jadi gini, satu integer. Nah, seperti ini ya. Nah, apakah itu penulisan format integer? Setiap kali kita menuliskan print f ya, di dalam metodenya itu atau di dalam kurungnya itu kita harus memberikan tanda petik dua seperti ini karena akan dibaca dengan bertipe string ya. Nah, lalu kita akan menuliskan persen ya. Nah, apa arti persen ini? Persen ini selalu dipakai ya di dalam semua tipe data formatnya. Persen ini seperti dia sedang mengambil suatu alokasi tempat di mana dia akan ditaruh sebuah inisialisasi dari sebuah tipe data. Nah, seperti itulah. Nah, pertama adalah integer. Integer itu kita memakai simbol D. Ya, kalau orang bilang sih ada orang bilangnya desimal ya, tetapi ini sebenarnya integer juga ya. Nah, setelah itu kita ikuti dengan tanda koma di luar petik 2 ini. Baru kita inisialisasi apakah integernya. Ya, misalkan saya katakan integernya adalah 10. Seperti ini, ketika saya print, lihat dia akan mengeprint angka 10 di sini ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di sini kan, tar dulu. Misalnya kita coba selanjutnya ya. Selanjutnya ialah
sama dengan integer, masih integer ya. Selanjutnya ialah bagaimana kalau kita, bagaimana ya, jangan deh, gini aja deh, sebenarnya sama aja, gini aja. Saya masih pakai integer ya, lalu saya kasih koma. Kita akan menuliskan angka 150. Kita lihat. Nah, lihat ini, angkanya kan digabung ya, sungguh kurang enak dilihat ya, kurang enak lah ya. Nanti orang berpikir bahwa kita sedang ngeprint suatu nilai 10.150, padahal di sini adalah dua line yang berbeda. Lalu bagaimana kita menaruh enter dari suatu line ini ya? Menaruhnya ialah di dalam tanda petik ini kita tambahkan slash terbarik n, kayak gini ya. Nah, coba kita lihat ya, dia akan menaruh enter pada line selanjutnya. Di sini juga sedemikian ya, kita kasih slash enter n gini. Lihat, dia akan menaruh kalimat selanjutnya di line yang berbeda. Nah, yang kedua kita akan mencoba melihat tentang tipe data apa nih, string. Oke, ini menarik juga ya string ini ya. Jadi gini, penulisannya sama seperti kita menuliskan tipe data integer ya, diikuti dengan tanda persen. Nah, kalau s ini kita memakai s kecil ya di sini ya. Lalu kita ikuti dengan tanda koma di sininya. Nah, lalu bagaimana setelah kita menuliskan tanda koma di dalamnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Ya, tentu saja. Dia harus diikuti dengan inisialisasi dari string itu sendiri. Ya. Jadi tidak boleh beda ya. Kalau string harus ditulis dengan cara string. Kalau integer di sini setelah koma harus ditulis dengan cara integer. Ya. Jangan berpikir karena kita kasih koma lalu kita menuliskan kalimatnya tanpa tanda petik 2. Tidak bisa, karena string bagaimanapun diikuti oleh tanda petik 2. Nah, misalnya saya katakan kita menyebutkan kata kucing ya di sini. Nah, lalu saya print, lihat kucing ya. Saya tambahkan juga sama slash enter balik ini ya. Oke. Nah, ketika kita print f, lihat kucing ya. Nah, selanjutnya di dalam tipe data format string ini kita bisa menuliskannya dengan huruf kapital. Bagaimana caranya? Dengan persen, s-nya kasih s besar, lalu slash n lagi. Lalu misalnya kita sebutkan kucing lagi. Ya, kita lihat. Ya, dia akan di print format dengan huruf kapital. Perbedaannya ialah dia memakai huruf besar s di sini. Kalau ini huruf kecil s-nya. Ya. Lalu yang ketiga apa ya? Yang ketiga ini kita buat float. Oke, float. Nah, float ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua cara juga, sama dengan ketika kita menuliskan string ya. Sebentar, float ya. Float itu enggak dua deh, satu. Yang dua itu yang lain. Yang dua itu boolean, bukan float. Nah, float ini sendiri penulisannya sama seperti ini. Nah, tetapi di float ini ada suatu aturan ya. Kita kasih persen %f di sini ya. Lalu kita kasih enter. Kita ikuti dengan floatnya. Nah, misalkan begini. Float ini jadi gini, float ini tidak boleh diinisialisasi dengan suatu nilai yang bukan float. Nah, misalkan begini, saya tulis di sini 20 ya. 20 itu kita katakan float bisa nggak? Coba kita print f. Error. Error ya. Error. Nah, sekarang coba begini nih. Saya buat seperti ini. Ini akan saya komen dulu. Saya buat sebuah variabel nih. Float f float a sama dengan 10. Bisa nggak? Lalu saya kasih a. Saya print line a-nya. Lihat, diterima kan? Diterima. Kalau kita memakai print line di sini ya, saya berikan nilai floatnya dengan nilai 10, diterima di print line. Cuman ketika di print ke konsol menjadi 10,0. Tetapi ini berbeda ketika kita memakai print format di float. Print format di float sangatlah sensitif ya.
ketika kita ingin menuliskan float, dia harus dituliskan dengan cara float. Dia tidak bisa seperti ini, print line dituliskan hanya dengan 10 saja, karena 10 ini kan seperti apa ya, nilai integer ya. Tetapi kalau kita membicarakan tentang float di print format, maaf ini harus dihapus ya, kita harus menuliskannya dengan cara float. Nah misalnya 20,0 harus dengan cara float. Lihat, bisa kan? Lihat di taruh di konsol kita dengan tipe data float ya penulisannya. Tapi coba saya tulis 20 saja, bisa gak diterima sebagai float? Ya tidak bisa, error ya, illegal format dikatakan di sini. Illegal format conversion exception ya, karena float ini sangatlah sensitif ya. Jadi perlu diingat, kalau kita ingin menuliskan float, harus penulisannya dengan cara float, tidak boleh yang lain ya. Lalu selanjutnya ialah karakter. Nomor apa itu? Lupa. 4 char. Oke. Nah, karakter ini sendiri penulisannya terbagi menjadi 2 juga. Sama seperti stringnya. Jadi gini, kita ikuti dengan persen, tentu saja kita tahu ya, C ya. Ini kita tentu saja kita kasih tanda petik 2 sini. Oke, lalu kita kasih /n sini untuk enter, koma. Nah, komanya kita kasih simbol, karena karakter tentu saja ini pakai simbol ya. Ingat, simbol itu diikuti oleh tanda petik 1 sini ya. Misalkan saya katakan ini adalah done. Oke, kita lihat lihat done ya. Nah, lalu dalam karakter juga kita bisa memakai simbol. Kalau dia berupa alfabet, dia bisa mengambil simbol yang kapital ya. Nah, jadi misalnya gini, saya kasih persen C besar. Misalnya saya ambil U kecil di sini. Lihat, ketika ditaruh di konsol, U-nya menjadi U kapital. U kapital ya di sini ya. Nah, lalu selanjutnya ialah bulan ya, bulan nomor 5. Bulan ya, bener ya? Iya. Bulan. Oke. Nah, bulan ini sendiri penulisannya agak banyak ya aturannya. Jadi gini. Misalkan saya tuliskan ya di sini ialah penulisan bulan ini pakai B ya. Persen B. Nah, lalu kita /n. Nah, dia bisa diberikan nilainya hanya dengan mengatakan sedemikian. Misalnya saya katakan 12 itu lebih kecil dari 100. 12 itu lebih besar dari 15. Benar gak? Kita lihat hasilnya. False. Lihat ya. Ini kan suatu bulan ya. Ingat, ini bulan ya. Nah, kalau kita mengatakan ini, dia akan mengecek nilainya true atau false. Ini kan tentu saja ini false ya, karena 12 kan lebih kecil dari 15. Tapi coba kalau kita buat 12 itu lebih kecil dari 15. Jadi true ya, true di sini. Berarti benar ya. Nah, cara penulisan yang kedua yang ada di dalam bulan ialah, maaf kalau YouTube, adalah seperti ini. Pakai B besar ya. Jadi kita bisa mengatakan seperti ini. Misalkan 5 itu lebih besar dari 2. Nah, benar gak? Kita lihat hasilnya. True. Tetapi dia memakai huruf kapital. Kenapa? Karena penulisannya persen B besar. Kalau persen B kecil, dia tidak kapital, huruf kecil ya. Nah, ada yang menarik lagi ini dari bulan ini yang perlu kita ketahui, yaitu penulisan seperti ini. Misalnya kita pakai persen B /n. Misalkan saya tuliskan kata 0. Maaf, 0. Tahu 0 ya? 0 itu berarti kosong. Jadi dia itu seperti tipe data string tetapi tidak ada isinya. Ya, 0. Nah, kita lihat. False. Ternyata kalau kita menuliskan 0 di sini, yaitu string yang tidak ada isinya, dia bernilai false ya.
Ya, ini sebenarnya sangat berguna nanti ya kalau kita memakai pemrograman kita nanti ya. Jadi kalau kita dia mencari apakah suatu variabel string ini ada isinya apa enggak. Oh, ketika tidak ditemukan isinya ya dia bernilai false. Nah, lalu bagaimana kalau kita memakai cara yang sebaliknya? Misalkan %b lalu /n. Nah, kita tuliskan misalnya suatu string ini. Misalkan saya bilang apa ya? Kucing gitu ya. Nah, kita akan coba lihat true, justru dia benar true. Karena kenapa? Dia ini kan apa ya, berkebalikan dari null ya. Kalau null kan string yang nggak ada isinya, tapi ini adalah string yang ada isinya, yaitu kucing. Lihat, dia akan bernilai true ya. Jadi ini yang menarik dari format boolean ini. Lalu selanjutnya itu ialah nomor 6 ya. Nah, ini ialah objek dari kalender. Nah, sebenarnya saya juga sebenarnya belum lama juga ya tahu tentang hal ini ya. Tetapi ya ini baru saya pakai itu baru beberapa tahun terakhir ya. Oke, jadi gini. Untuk bisa memakai kelas kalender itu kan kita pakainya, kita import dulu ya. java.util.calendar. Nah, seperti ini. Nah, pertama-tama ya tentu saja kita buat dulu. Maksudnya apa? Format kalender ini kita bisa mengambil satu nilai bulan ya, bulan yang saat ini saya kerjakan ya. Misalnya saya mengerjakan bulan Desember, ya Desember muncul. Oke, begini. Kita buat dulu objeknya ya. Jadi kita buat kalender. Misalnya kita buat kal sama dengan new, tahu ya, kalender. Lalu kita sebentar. No, tentu saja ini bukan pakai new ya. Ini kan berbeda ya konstruktornya. Oke, kalender dot get instance seperti ini. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini berarti kita sudah membuat suatu objek kalender, yaitu dengan objeknya kal. Baru di sini kita akan panggil ya. Jadi gini, kita akan panggil ini untuk mengetahui bulannya. Jadi kita memakai T kecil ya. Lalu ada B besar, ada B kecil. Misalnya kita pakainya B kecil dulu ya. Enggak. T-nya kok B-nya. Seingat saya tuh sudah lama enggak pakai ini. Oke, kita coba dulu. Mana nih kursornya? Kok lari sendiri? Ini saya udah lama memang tidak pakai ini ya. Oke, kita akan coba pakai B besar ya. Loh, kok ini lari sendiri ya? Maaf. Oke, kita pakai dia B besar gini. Lalu kita masukkan objeknya kal ya. Coba dulu ya. Ini soalnya saya sudah lama juga enggak pakai ini. Wah, benar November ya. Lihat, bulan yang hari ini saya buat tutorial ini adalah bulan November, akan dipanggil dia. Ya, T ini sendiri mengacu kepada seperti date ya, date ya, time. Nah, ini T-nya. Nah, ternyata di sini ada juga yang versi Koprine. Versi dia persen T besar P besar. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan kal, kita lihat hasilnya ialah November dengan huruf kapital semua. Ya. Jadi T B ini sendiri T ini mengacu kepada date ya. Kalau kita pakai T kecil ya dia memakai huruf kecil ya. Kalau T-nya besar dia memakai huruf kapital besar. Nah, sebenarnya ada selanjutnya yang tidak saya tulis di sini ya. Ini seperti, karena ini bukan suatu tipe data ya, tapi saya tulis saja ya. Ini apa ya, istilahnya new line gitu loh, bukan enter ya. Jadi new line seperti ini. Lalu ada juga menulis persen itu sendiri ya. Jadi gini, kita akan coba ya yang ke-7 sekarang. 7 itu ialah apa tadi, new line ya. Lalu kita akan komen. Jadi gini, kalau kita menuliskan enter di sini, kita akan memakai /n gini ya, slash terbalik gini ya. Nah, sebenarnya ini suatu aturan juga, karena kalau kita tulisnya gini /n, lihat nih,
ya dia otomatis dia akan mengenter gitu, yaitu kosong, mengenter. Ada lainnya, tetap dia akan langsung mengenter. Ternyata ada juga yang kedua nih, ya bukan hanya ini saja, tetapi kita bisa pakai persen n. Lihat nih, menarik kan? Agak aneh emang. Lihat, tuh enternya 2 kali, ya. Jadi yang pertama ini, dia ini nih, ini ya, dia enter yang pertama ini. Nah, lalu yang kedua ya, yang ini, dia enter yang kedua di sini, ya. Nah, jadi ini cara kita membuat suatu nilai. Lalu yang terakhir, bagaimana kalau kita ingin menuliskan persen? Sedangkan untuk print format simbolnya kita pakai ialah persen itu sendiri. Udah, terus aja 2 kali. Kita lihat hasilnya. Lihat persen di sini ya. Jelas ya? Ini mengacu kepada ini, persen. Jadi persen ditulis dulu, baru persen lagi. Dia hanya akan mencetak 1%-nya. Ya, tadi saya katakan persen itu seperti dia mempersiapkan suatu space untuk kita masukkan tipe datanya, ya, persen yang ini. Tetapi persen yang ini itu untuk menaruhnya ke sini. Nah, sedangkan ini nilai ini yang pertama, dia akan mengambil space kosong, new line kosong, but ini juga yang kedua new line kosong. Jadi ada 2 cara ya untuk menuliskan sebuah space ya, bukan space, new line, memakai /n kayak gini, atau dia memakai crash lagi, persen %n seperti ini ya. Kalau ini kalian sudah tahu ya cara penulisannya semua. Nah, jadi ya beginilah ya cara penulisan suatu print format ya terhadap format masing-masing tipe data ya, baik itu juga objek dari kalender atau membuat sebuah new line ataupun menuliskan persen. Ya, ini perlu diingat ya. Nanti akan sering kita pakai. Kalau sering kita pakai, lama-lama jadi ingat. Oke? Ya, diulang kembali sampai hafal kembali. Nanti video selanjutnya kita akan mencoba latihan print format lagi ya. Kita akan bahas lagi yang lebih dalam. Ini baru pembukanya saja. Baik, sampai di sini tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.